Halo guys, jadi di video kali ini aku mau main obi horror tapi sambil ngebahas tentang dunia paralel. Oh iya, nama obinya itu Escape the Castle Fortress Obi New. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja. Dunia paralel merupakan konsep adanya alam yang memiliki ruang dan waktu berbeda dengan dunia manusia. Gagasan dunia paralel telah muncul dalam banyak versi. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, dunia paralel telah diciptakan oleh filsuf Amerika bernama William James pada 1895. James merujuk dunia paralel pada makna moral yang membingungkan dari fenomena alam, lalu kemungkinan melibatkan alam semesta lainnya. Dikutip dari Forbes, dunia paralel dari sudut pandang fisika adalah salah satu ide yang menarik, imajinatif, namun sangat sulit untuk diuji. Dalam konteks fisika kuantum, dunia paralel terkenal karena memiliki hasil yang tidak terduga. Pada matematika, teori ini mengatakan bahwa banyak kemungkinan dari situasi yang terjadi. Misalnya, jika seorang berbelok ke arah kiri di persimpangan jalan, alam semesta lain kemungkinan akan memunculkan orang tersebut berbelok ke arah kanan, atau kemungkinan diam di tempat. Teori fisika kuantum dan matematika tersebut selaras dengan laporan Space.com. Dalam laporannya, para ilmuwan meyakini dengan teori mekanika kuantum kemungkinan adanya cara melihat alam semesta yang banyak. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang lelaki Tauret. Jadi ini kayak kasus yang kayak dari ada berhubungan sama dunia paralel gitu. Jadi Juli 1954 kemarin muncul seorang pria berpakaian rapi di bandara Haneda di Tokyo, Jepang. Sama seperti penumpang lainnya, dia pergi ke bea cukai, atau aku nggak tahu sih cara bacanya, pokoknya tulisannya itu bea cukai ya. Tetapi apapun yang terjadi sejak saat itu dan seterusnya membuat semua orang bingung dan prihatin. Dilansir dari News Nation, saat diinterogasi petugas bea cukai, penumpang misterius itu mengaku berasal dari negara bernama Tauret. Pria misterius itu mengklaim bahwa itu adalah ketiga kalinya dia mengunjungi Jepang dari negaranya. Tapi yang mengejutkan petugas, mereka tidak dapat menemukan negara bernama Tauret. Bahasa utama pria itu yang digambarkan sebagai orang bule yang berjenggot adalah bahasa Prancis. Namun dia konon juga berbicara bahasa Jepang dan banyak bahasa lainnya. Para petugas bingung karena mereka belum pernah mendengar tentang negara seperti itu. Paspor pria itu tentu saja dikeluarkan oleh Tauret. Paspor tampak asli tetapi tempat itu tidak dikenali. Pria itu kemudian diberi peta dan diminta untuk menunjukkan negaranya. Dia segera menunjuk ke daerah yang diduduki oleh kerajaan Andorra yang berada di perbatasan Prancis dan Spanyol. Pria itu mengatakan bahwa negaranya telah ada selama 1000 tahun dan sedikit bingung mengapa negaranya disebut Andorra di peta. Pria itu berdebat lama dengan petugas bea cukai dan menolak untuk menyerah. Dia juga membawa mata uang dari berbagai negara, mungkin karena dia telah melakukan beberapa perjalanan bisnis. Pria misterius itu membagikan detail lain seperti perusahaan tempat dia bekerja dan hotel tempat dia tinggal. Demikian pula hotel yang disebutkan memang ada, tetapi karyawan hotel memberitahu mereka bahwa tidak ada pemesanan semacam itu. Hal itu mendorong petugas untuk menahan pria itu untuk diinterogasi lebih lanjut. Petugas curiga bahwa dia mungkin penjahat dan menyita dokumen dan barang-barang pribadinya. Petugas menempatkan pria misterius itu di hotel terdekat saat mereka melakukan penyelidikan. Untuk memastikan bahwa pria misterius itu tidak melarikan diri, 2 penjaga ditempatkan di pintu. Kamar hotel tempat dia menginap hanya memiliki 1 titik masuk dan keluar. Tapi yang mengejutkan semua orang, pria itu menghilang keesokan paginya. Tidak hanya itu, semua dokumen pribadinya juga hilang. Pencarian dilakukan untuk menemukan pria itu tetapi sia-sia belaka.
Hal yang meresahkan petugas investigasi adalah dia ditempatkan di sebuah ruangan tinggi di gedung hotel bertingkat tanpa balkon. Beberapa orang berpendapat bahwa pria misterius itu memang dari Taurat, tetapi negara itu kebetulan berada di alam semesta lain, dan entah bagaimana bisa melewati dimensi paralel dan berakhir di Bandara Haneda. Teori lain adalah bahwa pria misterius itu adalah penjelajah waktu dan salah mendarat di bandara. Di atas semua ini, ada orang mengklaim bahwa itu hanya tipuan internet yang rumit. Nah, jadi itu kayak ini aku ngebahasnya tentang dunia paralel. Jadi ini kasus-kasus, dan sorry aku cuma dapet satu kasus ini yang berhubungan banget sama dunia paralel gitu. Emang ini sih kayak dunia paralel gitu ya menurut aku, tapi aku nggak tahu juga ya. And gitu aja sih videonya, semoga kalian terhibur. Makasih udah nonton sampai akhir, bye.